Hello Big Bangers, jumpa lagi di acara Big Bang Show. Ini adalah ajang anak-anak muda yang menjalankan bisnis mereka dengan tujuan sosial. Mereka disebut adalah anak-anak muda yang bergerak di sociopreneurs. Kali ini saya hendak bercerita tentang dua arsitek yang mendedikasikan bisnis mereka untuk pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Tapi sebelum itu, mari kita sambut dua mentor kita kali ini. Yang pertama adalah Vera dan yang kedua adalah Yoris. Vera, terima kasih sudah mau datang. Terima kasih juga Yoris sebagai mentor di acara ini yang selalu setia ya. Kali ini menarik sekali karena kita belum pernah tampilkan arsitek. Nah, ternyata arsitek juga manusia. Mereka punya hati untuk membantu sesama. Tetapi mereka juga mengelola bisnis mereka dengan baik. Salah satu yang akan kita hadirkan dulu, kita lihat snapshotnya berikut ini. Rumah sebagai kebutuhan dasar bagi manusia sudah tertanam pada hati Yusing Lim sejak kecil. Sandang, pangan, papan itulah yang ia pelajari sejak bangku sekolah dasar. Saat harga rumah layak semakin melambung dan lebih banyak orang kaya membeli rumah sebagai investasi, sementara masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di kolong jembatan, hati Yusing terusik. Rumah menjadi mahal karena semua komponen harus dibeli dan kita dibuat ketergantungan akan semen, keramik, engsel, paku, baja, dan masih banyak lagi. Bentuk rumah termurah pun dibuat seragam dari Sabang sampai Merauke, tanpa mengindahkan kearifan lokal dan keberadaan bahan baku yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Melihat kondisi ini sebagai arsitek profesional lulusan ITB 1999, ia pun terpanggil untuk membantu mewujudkan papan untuk semua. Dari studio akar anomali miliknya di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Yusing bersama teman-teman menggalang dana untuk memperbaiki rumah-rumah warga miskin yang butuh bantuan. Salah satunya adalah rumah Wahyudin di kawasan Dagogiri, Bandung. Berkat sentuhan rancang bangunnya, rumah tukang ojek yang sebelumnya nyaris ambruk ini bisa kembali berdiri dengan keadaan layak huni. Tidak hanya itu, Yusing juga mendirikan JAIM atau Jaringan Arsitek Indonesia Merakyat yang menjadi wadah berkumpulnya arsitek-arsitek yang peduli dengan kelas menengah ke bawah. Big Bangers, itu tadi cerita tentang Yusing Lim, seorang arsitek yang menggunakan bahan-bahan bekas, bahan-bahan baku murah untuk menolong orang-orang yang kemampuannya memang terbatas. Tapi dia juga seorang arsitek yang mendesain gambar-gambar rumah yang hebat-hebat juga. Bagaimana kalau kita panggil langsung Yusing Lim? Ya, inilah Yusing Lim. Terima kasih Yusing, Vera, Yoris, iya. Tunggu dulu, ini apa yang Anda bawa ini? Tadi sambil nunggu saya cari-cari ide untuk perbaikan kampung kota ya. Sambil nunggu, berarti nunggunya lama sekali tadi ya? Jadi Anda seorang arsitek, sebagai arsitek Anda melayani klien-klien besar juga, ya. Tapi ada misi lain yang Anda jalankan dengan konsep yang tadi Anda jelaskan ya. Ya. Jadi ini yang Anda lakukan persisnya apa saja dan di mana saja? Jadi sejak tahun 2009, saya menulis satu artikel di satu majalah, lalu di akhir artikel itu tentang eksplorasi desain rumah murah. Lalu saya bertulis punya cita-cita untuk membantu desain rumah murah. Nah, sejak 2009 itulah banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia menghubungi kami, begitu, yang mendapat harapan bahwa ada ya arsitek yang mau melayani kami, begitu loh. Nah, sejak itu saya mulai belajar sebetulnya, mulai belajar kembali bagaimana sih mendesain rumah murah, karena terus terang lebih sulit dibanding rumah yang mahal karena keterbatasan harga itu, gitu ya. Rumah murah dengan ekspektasi tinggi biasanya begitu kan. Ruang yang banyak. Iya, ruang-ruang yang banyak, macam-macam, tapi rumah. Dan lalu, nah, rumah yang paling, Anda menjelaskan dan apa? Sejak itu lalu saya mencoba untuk mencari keseimbangan. Jadi kita melayani proyek-proyek yang normal, yang jasa desainnya cukup tinggi, tapi juga proyek-proyek yang rumah murah yang kita juga buat jasa persentasenya lebih rendah ya, sehingga kalau ini bisa pas atau lebih sedikit atau kurang bisa disubsidi oleh proyek yang lain, kira-kira begitu. Oh, jadi ada cross subsidi ini ya. Artinya kalau rumah murah dananya nggak cukup, udah murah nggak cukup juga,
Anda bantu dari hasil yang Anda dapat dari rumah-rumah yang untuk operasional normal tadi, walaupun juga sebetulnya rumah murah tetap ada jasa desain yang mestinya cukup, tapi kadang-kadang ada proyek-proyek yang kita perlu kerjakan lama karena lebih sulit tadi begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, rumah murah, kalau dibilang rumah murah itu berkisar antara berapa? Yang paling murah dulu deh. Ya barangkali bandingannya bisa sama dengan harga rumah pengembang, tetapi kualitas ruang-ruangan yang lebih baik begitu, yang bisa bertumbuh rumahnya, punya standar ventilasi pencahayaan yang lebih baik begitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk contoh harga, barangkali yang kita sempat bantu rumah yang betul-betul murah, rumah keluarga Pak Uwai tadi yang diceritakan ini habis sekitar 20 juta rupiah, yang kita 20 juga juta rupiah bekerja sama ini dengan rumahnya. Kerjasama dengan wujudkan.com untuk mencari dana. Bahan seng ya sama triplex. Kayunya pakai kayu-kayu rasa mala bekas, dindingnya pakai GRC dan atapnya fiber cement. Kita desain 2 lantai supaya lantai bawahnya masih punya kemungkinan keluarga Pak Uwai ini bisa bertumbuh kan ya, dia bisa menabung, perlu ruang yang lebih banyak, itu masih dimungkinkan bertumbuh tanpa harus membongkar begitu. Jadi itu tampaknya kayak dapur terbuka ya? Iya, itu ini ada open kemungkinan gitu ya? Bisa menjadi warung misalnya, dia bisa berjualan di situ. Multifungsi. Nah, Yoris, apa komentarnya nih? Ya, saya sih dari 2009 ya ketemu, saya suka banget dan seneng nih tadi ternyata udah mulai masuk Jakarta, karena dulu 2009 kan proyeknya tuh 200 meter itu bisa 4 keluarga. 4 keluarga. Nah ini semuanya dapat matahari dan bisa karena diangkat bawahnya bisa ada ruang publik ya. Nah itu memang pengennya sih berharap sekali proyek-proyek Using ini bisa lebih banyak dimultiply di berbagai tempat gitu loh. Nah selain proyek sebetulnya saya juga sering kali diundang ke berbagai kampus di berbagai daerah di Indonesia terutama. Jadi saya senang berbagi untuk calon-calon arsitek begitu ya, bahwa mereka juga perlu melihat ada sebagian kalangan masyarakat kita yang masih menengah ke bawah yang perlu juga sebetulnya jasa arsitek begitu. Dan dengan kita berkembang di daerah punya banyak sekali sumber daya alam yang sangat belum tergali. Saya ingin bangun sekarang di Akanoma adalah bagaimana mengajak sebanyak mungkin klien untuk bergantung kembali kepada alam. Dengan cara apa itu? Dengan menggunakan material-material alam. Karena dengan kita menggunakan material alam misalnya bambu dan kayu gitu ya, kita jadi bergantung sama mereka. Karena saya bergantung sama kayu dan bambu, saya mengajak klien, ayo dong kita menanam kayu, kita menanam pohon dan bambu. Dengan ada hubungan bergantung itu, alam lestari, arsitektur juga tidak harus selalu bergantung kepada industri besar, tetapi dengan material-material yang di sekitar kita, dan masyarakat punya kesempatan untuk ikut mengembangkan keterampilan bertukang dengan material-material yang ada di sekitar mereka. Iya, dan masyarakat mudah mendapatkan materi-materi itu ya. Betul, kalau sekarang kan masyarakat kita hampir semua mengeluh susah punya rumah. Bangun rumah tuh mahal sekali, karena semua orientasi kita bangun rumah itu harus membeli material yang diproduksi oleh industri besar, dan ketika ada industri pasti ada hukum ekonomi yang daya jualnya harus punya keuntungan sekian begitu. Akhirnya terus-menerus tambah mahal dan masyarakat tidak bisa membangun. Tapi dulu masyarakat kita sebelum ada arsitek, sebelum ada industri, sebelum ada toko besi, kok mereka bisa punya rumah gitu. Dan alam kita lebih lestari pada saat itu. Kalau sekarang banyak orang mendengar acara ini dan kepingin mendapatkan rumah murah dari Anda, itu apa syaratnya? Harus miskin dulu? Harus susah dulu? Atau apa? Berkaitan dengan rumah murah ini? Ya, tidak hanya melayani rumah murah. Tetapi untuk rumah murah biasanya mereka mengirimkan email, bercerita apa kasusnya. Lalu karena keterbatasan kapasitas kami juga, kami terpaksa harus seleksi. Tidak bisa mengerjakan semua begitu ya. Jadi yang diseleksi itu biasanya memang proyek-proyek yang anggaran dan keinginannya mendekati. Oh, antara mimpi dengan kenyataan. Kalau terlalu besar, pengennya terlalu banyak, tapi anggarannya nggak sampai, tidak memungkinkan, ya, kita juga tidak bisa begitu. Zaman dulu ya, kita pengen rumah yang begini, kita tanya dananya cuma segini. Ya, atau kita kasih pilihan. Kita kasih pilihan, oke, dana ini belum cukup, mau nggak rumahnya tumbuh? Jadi kita buat rumah inti dulu, lagi, nambah, nanti bisa bertambah kapan. Karena nggak harus bangun rumah pertama itu langsung pengen ideal. Yang penting cukup dulu untuk berteduh, tapi nyaman, lalu nanti pelan-pelan, toh dia bisa menabung, masih bekerja, bisa ditumbuhkan, tapi desainnya sudah disiapkan. Begitu. Saya ngelihat bangunan Using yang ini nih, kayak ingat-ingat Gaudi dikit tuh, dia punya ada yang kayak
Gaudi ini siapa? Gaudi arsitek yang dunia one of sekali. Dunia yang paling kelas dunia ya, salah ini satu Orang yang Amerika cukup ini? bukan dari Spanyol. Oke. Spanyol, Barcelona. Apa yang dia lakukan? Jadi dia mendesain dari itu. Tadi kan Yusing kan bilang dari alam kan ya. Itu inspirasi dari alam. Saya Ini mencoba juga sebetulnya untuk mengeksplorasi inspirasi dari kekayaan warisan yang ada di Indonesia ya. Dari arsitektur tradisional, dari budaya-budaya arsitektur Nusantara begitu. Yang di Kasatrian itu gedung Coba mana kita lihat. Ini di mana ini? Ini di Gadok. Gadok. Oh, ini Bogor auditorium. ya. Ini ada ini, fisiknya ada sekarang. Ada. Ini punyanya Wijaya Karya. Jadi mereka membangun fasilitas pelatihan kepemimpinan berupa auditorium dan lain-lain. Jadi bangunan ini kalau dilihat dari sisi ini seperti kapal pesiar. Itu melambangkan maritimnya Indonesia ya. Tapi secara tampak juga dia terasering maritim. Terasering itu agraris begitu ya. Tapi dia juga menunjukkan Indonesia punya budaya yang cukup tua, tidak tua sekali dengan adanya candi, punden berundak. Jadi kita bisa melihat ini juga seperti candi begitu bangunannya. Dan kalau kita lihat dari atas dari Dena itu seperti sosok Semar bangunannya, pemimpin dari pewayangan. Keren, itu filosofis dari sebuah desain itu tuh Bang. Dan Harus bangunan ini ada dapat ya, jangan asal bangun. Tapi nggak bisa 20 juta udah pasti. Iya. Mungkin nggak rupiah denominatornya. Tapi justru ya tadi dibilang cross subsidi ya, subsidi silang tadi ya. Apa yang Anda lakukan terhadap bangunan-bangunan yang memang membutuhkan jasa arsitektur atau jasa arsitek yang bayarnya normal, kemudian bisa mensubsidi saudara-saudara kita yang memang dananya terbatas, tapi ingin punya rumah yang sehat. Nah, saya selalu ingin tahu dan selalu tanyakan ini, apa sebenarnya mimpi yang ingin Anda capai ke depan nanti? Saya berharap lebih banyak arsitek yang bukan hanya mengerjakan proyek biasa ya, tetapi juga proyek-proyek yang juga dibutuhkan masyarakat banyak begitu. Masyarakat Indonesia itu 86-96 juta masih miskin. Lalu kalau tidak layani, siapa yang melayani mereka? Bagaimana mereka bisa punya rumah? Padahal rumah itu kan kebutuhan dasar untuk mereka bisa hidup lebih baik, bisa berusaha bekerja lebih baik, lalu kemudian hidupnya menjadi lebih sejahtera begitu. Jadi Anda punya gerakan papan apa? Papan untuk semua itu. Papan untuk semua. Sebetulnya didorong saya bersama Prima Rusdi, teman saya, dan Mendy dari wujudkan.com untuk mengembangkan papan untuk semua. Tapi kita bergerak perlahan-lahan sekali begitu ya, berhati-hati. Jangan terlalu cepat kemudian mati ya, sayang. Banyak orang membutuhkan jasa Anda. Dan saya lihat di sini Anda juga sudah punya bukunya coba kita lihat. Mimpi Rumah Murah. Oh, ini mimpi Anda ini rupanya yang ingin diwujudkan. Ini ketika saya buat satu artikel tadi 2009 ada penerbit Transmedia yang meminta saya menulis tentang itu. Oke, sang arsitek. Ini dua-duanya buku buat Bang Andi, ini tulisan saya. Lalu buku yang disusun oleh Pak Priyo ini tentang menimbang kembali arsitektur YB Mangunwijaya, Jogja ya, Romamangun. Di sini ada satu artikel yang saya tulis. Oh, jadi ini buat saya. Buat Andi. Baik, terima kasih. Ya, Yusing, senang sekali bisa ketemu Anda, bisa mendengarkan cerita di balik semua yang Anda lakukan. Semakin banyak orang berharap atau punya harapan untuk mendapatkan rumah yang sehat, rumah yang baik dengan harga yang murah. Karena apa yang Anda lakukan ini ya. Papan untuk semua. Oke, Yusing, terima kasih. Ya, itu inspirasi dari Yusing, dan inspirasi ini yang membuat saya menantang Anda untuk setiap hari do more, do good, Big Bang.